Selamat siang, Pak Mario dan teman-teman sekalian. Pak Givari sebagai dosen saya dalam mata kuliah Praktek Pemanduan Wisata 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Pak Mario selaku Ketua HPI Sulawesi Utara. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kalvario Marhendy Setia Bolang, bisa dipanggil Kalva, dan saya adalah seorang mahasiswa semester 2, Prodi Bisnis Perjalanan Wisata, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Oke, mungkin di sini kita sudah ditemani oleh Pak Mario. Mungkin Pak Mario boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Mario Salomo Saroinsong Panto. Lumayan panjang untuk, biasalah kalau orang Manado tuh ya nama-namanya panjang, seperti namanya Kalpa juga panjang. Nah, kebetulan saya adalah di HPI Sulawesi Utara periode tahun 2020 sampai 2025. Jadi ini sudah masuk tahun kedua untuk saya menjadi Ketua DPD HPI Sulawesi Utara. Dan ya, kurang lebih perkenalan singkatnya saya seperti itu aja. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Mario atas perkenalannya. Mungkin sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu kenapa saya melakukan wawancara ini. Jadi wawancara ini dilatar belakangi oleh tugas mata kuliah saya, Praktek Pemanduan 1 yang saya jalani saat ini, dengan instruksi adalah melakukan wawancara dengan seorang pemandu wisata yang merupakan anggota atau pengurus HPI di tingkat provinsi atau kabupaten tentang kendala yang dihadapi di lapangan saat bekerja berdasarkan masing-masing unit kompetensi dari SKKNI Pemanduan Wisata. Oke, jadi sebelumnya karena saya juga memiliki latar belakang asal dari Sulawesi Utara, jadi saya menghubungi Pak Mario ini sebagai narasumber yang akan membantu saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya wawancari kemudian. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke wawancaranya ya, Pak. Boleh. Oke, siap. Mungkin untuk pertanyaan pertama nih, Pak. Saya mau tanya pertama dulu, sejak kapan Pak Mario menjadi seorang professional guide dan bergabung dengan HPI ya? Mungkin bisa dijawab, Pak. Oke, nah sebenarnya untuk pertanyaan ini, saya menjadi pemandu sebagai menjadikan pemandu wisata sebagai profesi itu sejak tahun 2007. Tetapi kiprah saya itu sudah sebelum itu, jadi tahun berapa di Tomohon. Kebetulan saya orang Tomohon. Nah, jadi ada acara-acara internasional yang dilaksanakan di sini. Saya juga sudah turut terlibat dengan acara-acara tersebut. Hanya saja HPI waktu itu kan belum ada, jadi belum ada organisasi yang menaungi. Untuk menjawabnya, tahun 2007 saya sudah mendaftar sebagai anggota HPI dan menjadikan pramuwisata atau pemandu wisata itu sebagai profesi saya, kurang lebih seperti itu. Dan kebetulan juga di tahun yang sama itu HPI sudah mulai berdiri di Tomohon dan di Sulawesi Utara, begitu. Sebenarnya kalau baca sejarah katanya HPI sebenarnya sudah ada di tahun 1987, tapi kami nggak tahu ada informasi yang simpang siur lah kurang lebih. Jadi barangkali ada vakum kepengurusan atau gimana, kita nggak tahu. Jadi kayak begitu. Oke, siap. Oke, jadi untuk jawabannya berarti sudah bergabung sejak 2007 ya di Iya, sudah ada organisasi HPI. 2007. Sejak awal HPI ada di sini di Sulawesi Utara dan di Tomohon tempat saya tinggal. Oke. Jadi memang sudah cukup berpengalaman ya. Apalagi dengan sebelum 2007 juga sudah menjadi seorang pemandu wisata ya. Jadi, Ya, jadi betul. untuk pengalaman sudah tidak perlu ditanyakan lagi ya. Oh iya. Kebetulan saya juga SMA-nya saya di Tomohon nih Pak sebelumnya. Oke. Iya. Kemudian saya melanjutkan studi kuliah saya di sini di UGM.
Oke, Oke, mungkin ke pertanyaan keduanya mungkin. Nah, kalau di HP ini saya lihat-lihat kan setiap pemandu wisata tuh biasa ada spesialisasi bahasanya sendiri-sendiri ya masing-masing. betul betul. Mungkin saya bisa bertanya kepada Pak Mario, bahasa asing apa yang menjadi spesialisasi bagi Pak Mario sendiri gitu? Untuk saya sendiri, untuk bahasa asing, saya bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris. Tapi untuk tingkat percakapan, tingkat dasar, saya bisa bahasa Spanyol. Oh, Jadi, ya, eee, itu yang jadi kemampuan saya. Kemudian ya otomatis bisa bahasa Indonesia lah ya. Jadi ada 3 bahasa yang, saya boleh bilang sudah bisa untuk, kegiatan kepemanduan. Saat ini juga sementara belajar bahasa Mandarin karena di tahun 2018, 2019 itu kan, Sulawesi Utara itu, eee, per bukan pernah tetapi, banyak tamu-tamu dari hmm, Tiongkok yang datang kan, hmm, dan ya, akhirnya ya karena melihat peluang ini, akhirnya kami berusaha untuk memperlengkapi diri juga, karena kan orang-orang dari Tiongkok, banyak juga yang tidak bisa bahasa Inggris. Mereka ya benar. cuma bisa bahasa Mandarin. Jadi akhirnya kita belajar pelan-pelan pelan-pelan dan ya semoga sekarang, kalau sudah selepas pandemi ini, eee, kita sudah mampulah setidak-tidaknya untuk melayani mereka gitu. Oh, oke oke oke. Oke, jadi, memang sudah cukup jago ya, memang ini sudah trilingual ya, untuk Pak Mario udah bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, dan sekarang juga malah sudah mempersiapkan untuk, belajar bahasa Mandarin ya memang. Ini patut diapresiasi. Betul betul. Oke. Eee, Kemudian juga, ya benar juga sih untuk yang bahasa Mandarin juga setelah saya baca statistik sebelumnya juga memang, pariwisata di Sulawesi Utara itu memang, kalau dari mancanegara banyak ya yang dari Tiongkok, apalagi sudah beberapa sebelumnya pernah dengar berita juga kalau, pembukaan apa ya, jalur penerbangan dari Tiongkok langsung ke Sulawesi Utara juga saya mungkin sempat dengar beberapa kabar seperti itu. Jadi memang belajar bahasa Mandarin ini memang sangat, strategis sekali untuk seorang pemandu wisata di Sulawesi Utara. Oke, mungkin, Betul, eee, itu ya lanjut. ya silakan Mbak, silakan Mbak. Ya nggak apa-apa, nah jadi, sekarang jadi kayak kebutuhan lah buat kita karena kan, setelah saya juga pelajari sebelum-sebelumnya kami kekurangan pramuwisata yang berbahasa Mandarin di sini sampai Mhm, kita harus mendatangkan pramuwisata-pramuwisata dari, Pangkal Pinang, dari Sumatera kurang lebih mmm, seperti itu. Ada yang dari Bali juga, eee, ya, melihat peluang itu beberapa pramuwisata memang harus mengikuti kegiatan kursus-kursus, yang diselenggarakan oleh baik Dinas Pariwisata atau kursus-kursus mandiri, mmm, tentang bahasa Mandarin. mmm, oke, Gitu. siap. Oke, mungkin saya mau melanjutkan juga mempertanyakan mungkin, karena Boleh? spesialisasi Pak Mario adalah bahasa Inggris, mungkin saya ingin tanya mungkin apa alasan Bapak sendiri untuk memilih bahasa asing tersebut gitu, kalau dibandingkan dengan bahasa lain untuk sebagai spesialisasi? Alasannya? Uh, karena, dulu waktu pendidikan dasarnya memang kita udah belajar bahasa Inggris. Jadi, tapi saya dulu kuliahnya kuliah psikologi. Oh, Eee, cuman memang literatur-literatur kan pakai bahasa Inggris kebanyakan toh. mmm, Jadi akhirnya ya karena saya pikir saya lumayan bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris dan, saya udah mencoba, kerja juga di, apa itu, kayak hotel, resort, dan tempat-tempat yang lain, dan saya merasa lebih nyaman jadi pramuwisata. Jadi itu yang mmm, menjadi salah satu dari sekian banyak latar belakang kenapa saya menggunakan, bahasa Inggris sebagai bahasa, yang saya minati untuk pramuwisata gitu. mmm, Dan selain itu, untuk bahasa Spanyol karena memang cenderung di sini kan,
beberapa tamu datang dari Spanyol waktu Hmm. mereka datang ke Tomohon, dan saya kayak tertarik dengan bahasa Spanyol gitu kan. Satu, pronunciation-nya nggak terlalu susah. Em, Kemudian grammar-nya juga nggak begitu susah, tidak seribet bahasa Inggris gitu kan. Hmm. Em, Ya kurang lebih seperti itu lah. Hmm. Iya, iya. Ya, saya juga paham mungkin ya untuk minat di bahasa Spanyol juga. Memang bahasa Spanyol juga memang menurut saya sangat menarik ya. Apalagi dengan pelafalannya juga mungkin 11-12 ya dengan bahasa Indonesia karena Iya R-nya betul, juga di rolling ya. Seperti itu R betul, gitu. Benar. betul. Oke. Nah, ini saya mau tanya juga nih, Pak. Kalau dengan pengalaman Bapak sebagai seorang pemandu wisata yang sudah pernah memandu wisatawan-wisatawan mancanegara, mungkin dari sekian banyaknya wisatawan mancanegara dari berbagai negara, saya ingin tanya juga, tamu dari negara mana mungkin yang menurut Pak Mario perlu pendekatan khusus dalam pemanduan yang dilakukan gitu? Mungkin misalnya dari wisatawan dari Tiongkok mungkin butuh pendekatan seperti ini, ada hal spesial yang mungkin bisa dibedakan dari wisatawan lainnya gitu. Mungkin saya ingin bertanya itu dari Right, Bapak. right. Sebenarnya kalau pendekatan khusus ini sangat dan kalau berdasarkan pengalaman saya, itu pendekatan khusus ini tidak berdasarkan dari asal wisatawan tersebut. Hmm. Misalnya ada wisatawan yang saya layani, tujuannya adalah untuk penelitian flora dan fauna. Ya, otomatis pendekatan yang saya akan gunakan berbeda dengan wisatawan pada umumnya gitu kan, wisatawan yang cuma untuk berwisata gitu kan. Eh, jadi di sini saya akan memposisikan diri sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang tujuan dari penelitian dari wisatawan tersebut. Beda dengan mereka yang cuma datang berwisata gitu kan, kayak having fun, sightseeing, kayak begitu. Dan hal yang lain juga adalah biasanya saya menggunakan personal approach. Ya, jadi Hmm. seperti itu. Ya, personal approach itu penting. Karena pada dasarnya saat berwisata, wisatawan sedikit banyak menginginkan suasana yang bersahabat di tempat asing gitu kan. Kayak Hmm. begitu. Jadi kalau kita uh, adakan personal approach dengan mereka, mereka tidak akan merasa asing di tempat tujuan wisata tersebut. Hmm. Jadi kalau mau pilih dari sekian banyak negara-negara mana gitu, kayaknya saya memperlakukan sama deh semuanya Hmm. gitu. Oke, oke. Iya, iya, saya paham juga dan saya menurut saya juga memang saya setuju ya dengan pendapat Pak Mario. Mungkin memang setiap negara memiliki latar budayanya masing-masing gitu. Cuma sebagai seorang pemandu wisata mungkin lebih baik kita lebih mengikuti dari minat wisatawan itu sendiri ya. Jadi dari negara manapun Betul, kita harus memperlakukan wisatawan itu sesuai dengan minat yang dia inginkan. Jika misalnya dia berwisata untuk melakukan minat A, tentu saja kita akan melakukan pendekatan di minat A. Agar seperti yang Pak betul, Mario bilang tadi juga lebih mengutamakan sebuah personal approach gitu untuk membuat wisatawan tersebut merasa lebih nyaman dan lebih uh, baik ya dalam berwisata di tempat yang kita guide saat ini mungkin ya. Oke, betul, betul, betul. oke, oke, siap Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya mau bertanya juga nih. Kalau berdasarkan pengalaman Pak Mario, mungkin apa yang paling penting untuk dikonfirmasi saat pertama kali Pak Mario dihubungi oleh sebuah biro perjalanan yang ingin menggunakan jasa Anda gitu. Ya mungkin pas pertama kali dihubungi, pertama kali yang harus dikonfirmasi itu mungkin apa gitu, sebagai tips bagi pemandu wisata awal. Oke, baik. Yang pasti kesiapan diri ya, kesiapan kita sebagai pemandu wisata. Tapi itu bukan nomor nomor satu. Yang pertama saya tuh tanya dulu itinerary-nya gimana, gitu kan? Karena otomatis kalau itinerary-nya di luar bidang kemampuan saya nggak mungkin menemui dia penyelam dan saya bukan penyelam. Dan ternyata turnya adalah
kebanyakan dengan kegiatan-kegiatan laut menyelam contoh, otomatis saya nggak bisa terima itu kan. Kemudian kedua yang harus saya konfirmasi itu adalah kendaraan yang digunakan barangkali. Jadi kayak siapa yang akan dihubungi, nomor kontak-kontak yang perlu saya hubungi gitu kan. Ketiga, informasi dari daerah tujuan wisata. Informasi misalnya di hari tertentu seperti baru-baru kan ada untuk orang Kristen tuh ya, ada Jumat Agung dan tiga hari itulah ya. Apa daerah tersebut buka atau nggak buka? Kalau di Sulawesi Utara sendiri, kurang lebih itu 3 yang paling penting yang saya harus ketahui terlebih dahulu. Dan itu menurut pengalaman memang penting karena pernah saya menerima tamu dari Norwegia. Dan ya ini contoh yang sangat real dari Norwegia. Ternyata mereka datang di sini pada saat tahun baru. Jadi dari Natal tahun baru mereka berliburan ke sini. Tanggal 2 itu seluruh restoran tutup. Dan kita mempersiapkan diri bahwa kejadian ini akan terjadi kayak begitu. Jadi akhirnya ya bagaimana caranya untuk kita menyelesaikan persoalan ini kan jadi persoalan. Kita sudah jalan-jalan dan ternyata tidak ada restoran yang buka. Jadi seperti itu. Masih syukur ada beberapa tempat wisata yang buka gitu. Jadi kayak yang tempat-tempat wisata seperti gunung-gunung kayak Gunung Mahawu, Gunung Lokon itu masih buka. Tapi untuk restoran-restoran mereka kadang-kadang sudah karena kan memang hari raya ya. Jadi mereka ingin juga menikmati hari raya tersebut. Jadi ya tempat wisata itu tutup dan akhirnya kita cari jalan keluar bagaimana komunikasi dengan tamunya setuju, ya oke, kita jalan kayak begitu. Oke. Jadi yang perlu di-highlight ini adalah 3 hal ya, Pak. Jadi dari itinerary, kemudian transportasi, kemudian juga informasi daerah yang ingin kita jadikan tempat untuk tour ya. Jadi memang 3 hal itu memang hal-hal esensial ya yang perlu dipertanyakan kepada Biro Perjalanan itu sebelum kita menerima job tersebut. Betul. Oke, siap Pak. Oke, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, nah ini saya juga mau bertanya mungkin kalau dari pengalaman Pak Mario itu ada nggak sih hal-hal yang tidak terduga yang biasa pemandu temukan saat penjemputan tamu di lokasi penjemputan gitu. Nah, mungkin itu ditanyakan nih kepada Pak Mario. Oke, let me think. biasanya apa ya? Personalnya wisatawan yang bagaimana kali ya? Kadang-kadang kan ya, contohnya seperti ini, kita punya stereotip tertentu terhadap orang dari negara-negara asal atau dari suku-suku Indonesia, misalnya orang Rusia yang katanya kasar, orang Cina yang katanya tadi jorok dan sebagainya ya kan, stereotip tersebut yang kadang-kadang kayak jadi sesuatu yang gimana ya istilahnya, kayak kita tidak duga-duga ternyata mereka contoh untuk orang Rusia mereka baik ya kan, pada waktu bertemu di airport ternyata mereka tuh kayak educated lah istilahnya seperti itu. Dan ya, sorry kalau saya bilang seperti itu bahasanya karena memang stereotip buat orang Eropa, kadang-kadang saya ketemu sama orang Eropa mereka bilang kalau kamu ketemu sama orang Rusia mereka tuh orang-orangnya kasar dan bla 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 bla, kurang lebih seperti itu. Nah jadi itu dia yang terjadi. Jadi saya sendiri kena culture shock. Jadi culture shock dari mereka gitu. Dan itu hal yang kadang-kadang buat saya nggak percaya kok bisa seperti ini ya. Mereka ternyata berbeda dari apa yang saya dengar gitu kan. Nah jadi ya kurang lebih seperti itulah. Ada juga yang misalnya contoh dari orang-orang dari dari Eropa yang notabene mereka bilang
mereka sudah lebih terbuka, lebih ternyata mereka di sebaliknya gitu kan. Pada saat kita ketemu, cara berbicaranya kasar, cara memperlakukan orang di sini itu kayak seperti kita benar-benar jadi orang yang tidak berguna kayak begitu kan. Jadi seperti itu. Jadi itu dia yang bisa stereotip itu sih sebenarnya yang menjadi hal-hal yang tidak terduga yang sering saya temukan di lapangan. Oh, oke. Siap. Oke, jadi kalau dari pendapat Pak Mario sendiri, hal-hal tidak terduga gitu saat penjemputan tamu itu malah lebih ke stereotipnya ya. Jadi Ya, ternyata dari yang dibilang-bilang seperti A, ternyata perlakuan turisnya ternyata B gitu, Pak. Iya, ya benar betul, juga. betul sekali itu. Oh. Itu sangat betul. Oke. Jadi saya rasa ya mungkin sebagai seorang pemandu wisata ini memang stereotip ini memang harus dihilangkan ya, karena memang kembali lagi seorang individual itu memiliki latar belakangnya masing-masing. Jadi bukan hanya berdasarkan etnisnya, sukunya, dari negaranya, biarpun dengan latar belakang negaranya, namun seorang pribadi itu pasti tidak semutlaknya sama gitu dengan orang yang berasal dari asalnya yang sama gitu. Jadi memang sebagai pemandu wisata itu yang harus kita tanamkan baik-baik ya dalam pemanduan gitu. Oke. Betul, betul, Siap. betul. Siap. Oke, selanjutnya saya mau tanya nih mungkin. Dari hal-hal tersebut mungkin apa yang harus diantisipasi oleh pemandu saat memandu wisatawan di destinasi? Ya mungkin saat di destinasi mungkin hal-hal esensial apa gitu yang harus diberikan tips kepada pemandu wisata itu agar perlu diantisipasi sebelumnya gitu. Oke. Biasanya saya mengutamakan keselamatan tamu sih. Itu yang pertama. Itu keselamatan tamu. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di daerah tujuan wisata. Contoh, saya kan salah satu pemandu ekowisata di Manado sini ya. Namanya kalau di ekowisata itu banyak kan di alam ya kan. Ya. Jadi saya harus berpikir ini aman nggak buat tamunya untuk kita kunjungi, atau potensi-potensi hazard apa yang akan terjadi di lapangan, ya kan? Kalau kita ke gunung berapinya itu aman untuk dikunjungi apa tidak? Nah, jadi keselamatan tamu yang nomor satu. Kemudian yang kedua itu jenis informasi yang dibagikan kepada tamu tentang destinasi wisata, karena bisa jadi informasi yang kita persiapkan ternyata ini adalah info yang sensitif buat tamu pada saat mendengar. Mungkin Kalva pernah dengar kan untuk pasar Tomohon sini sendiri ya kan? Oh Pasar iya, Tomohon sudah. ini kan terkenal dengan pasar ekstrim ya toh. Justru itu yang jadi daya tarik di sini. Nah, bagaimana kita mendeliver informasi tersebut kepada tamu? Nah, kalau kita salah mendeliver informasi kepada tamu, itu bisa menjadi bumerang buat kita ya. Ya, kita akan ya maksud saya tamu tuh bisa punya persepsi yang salah terhadap masyarakat yang ada di sini, kayak kita jadi barbar lah atau bagaimana lah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada dua sih sebenarnya, keselamatan tamu dan jenis informasi apa yang akan saya deliver ke tamu pada saat bertemu dengan mereka. Itu yang harus diantisipasi. Jadi kita harus benar-benar tahu. Ya. Oke. Iya. Setelah saya pikir-pikir juga memang dua hal tersebut yang memang penting sekali yang harus diantisipasi seorang pemandu ya saat memandu wisatawan di destinasi. Yaitu adalah keselamatan wisatawan, kemudian juga informasi yang kita sampaikan kepada wisatawan itu sendiri. Untuk keselamatan juga mungkin ini saya ingin berbagi pengalaman juga. Saya sebagai seorang mahasiswa bisnis perjalanan wisata di Universitas Gadjah Mada ini juga kami telah dipersiapkan gitu dengan sebuah mata kuliah yaitu K3 gitu. Jadi ya itu ternyata setelah saya dengarkan penjelasan dari Pak Mario, ternyata K3 ini memang sangat perlu sekali dibekali kepada calon pemandu wisatawan nantinya gitu ya, karena memang faktor-faktor K3 ini memang sangat akan diperlukan sebagai hal yang perlu diantisipasi saat memandu nantinya juga ya. Oke, kemudian juga untuk informasi yang disampaikan juga ya, informasi destinasi, karena ya
namanya juga kita membawa orang luar di daerah setempat gitu, jadi pastinya otomatis kita menjadi wajah daerah tersebut bagi orang luar tersebut ya. Jadi pastinya kita harus memastikan informasi yang kita berikan itu harus pastinya harus diatur secara baik dan juga tidak menjadi bumerang bagi kita sendiri seperti yang dibilang oleh Ya, Pak Mario ya. Jadi ya memang dua hal betul itu tersebut memang sekali. harus diperhatikannya, antisipasi benar. Oke, oke. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya saya mau bertanya nih. Nah, ini lebih ke strategi nih, Pak. Mhm. Bagaimana strategi andalan Pak Mario dalam membangun kedekatan emosional? Nah, ini sebelumnya sudah sudah disinggung oleh Pak Mario ya tadi itu tentang personal gitu ya. Bagaimana kita Ya, membangun kedekatan emosional dengan wisatawan yang kita bawa gitu? Mungkin misalnya contoh dengan humor atau kuis tanya jawab atau mungkin apa ya mungkin. Kemudian mungkin bisa diberikan contoh oleh Pak Mario ya. Bagaimana sebagai seorang pemandu wisata membangun kedekatan emosional. oke, baik. Mmm, hmm, Sejauh ini sih ya, kalau itu kan hal yang, dikategorikan memang wajib kita kerja bekerja sebagai pemandu wisata. Jadi pada waktu kita mendeliver informasi, kita harus selingi dengan ice breaking ya kan. Nah, Hmm. tapi kalau saya sendiri, saya lebih cenderung kasih kesempatan ke tamu itu untuk, menikmati tempat wisata, secara proporsional ya. Jadi kayak, kita nggak pepetin terus itu tamu. Jadi karena Hmm. kan tujuannya mereka tuh datang ke, eee, destinasi itu berwisata, benar nggak? Ya, ya benar Jadi, benar. nah saya mengerti betul bahwa ketika berada bersama dengan wisatawan, tugas saya adalah menemani mereka untuk berwisata. Memberikan informasi itu adalah icing on the cake ya, icing on the cake Hmm, ya, bahasa ya, ya. saya. Jadi kayak, itu sudah wajib, untuk tampilannya menjadi kayak bagus banget, jadi dikasih icing on the cake dari kegiatan wisatawan yang sedang bersama-sama dengan saya. Nah, saya kadang tidak berusaha untuk menjadi guru bagi mereka. Pernah ada, eee, beberapa wisatawan yang protes karena saya tuh terlalu banyak ngomong, dia bilang, kayak saya tuh, dia bilang gini, "Mario, mmm, you talk like a teacher." Dan itu sesuatu yang saya pikir, benar juga ya, mereka datang di sini untuk berwisata, bukan untuk, mendengarkan saya berbicara. Jadi Hmm, pendekatan yang seperti itu juga yang penting buat, bukan pendekatan tapi strategi itu. Jadi setelah saya memberikan informasi, saya akan memberikan kesempatan kepada mereka, kepada tamu untuk menikmati tempat wisata atau kalau lagi di bus atau di kendaraan, let them see around. Ya, karena kalau kita terus menarik perhatian mereka dengan bahan, yang kita persiapkan, kayak mereka tuh nggak menikmati apa-apa di sini, padahal hmm, tujuannya mereka adalah untuk menikmati daerah tujuan wisata tersebut, kayak begitu. hmm. Oh, oke, oke. I see the point. Jadi memang kalau menurut Pak Mario sendiri dalam membangun kedekatan emosional itu, instead of we being terlalu cerewet kepada wisatawannya, mungkin lebih baik kita let them see themselves gitu ya. Memang kita lebih baik Betul. membiarkan wisatawan itu experience their own perjalanan gitu ya. Memang Nah, ini setelah saya pikir-pikir juga memang seorang pemandu wisata itu ada baiknya itu kita harus put how we relate to wisatawan itu sendiri. Jadi memang kita harus menjadi seorang yang relatable gitu. Jadi ya saya juga kalau misalnya jadi seorang wisatawan juga tidak suka ya terlalu diusik-usik oleh seorang pemandu wisata dibilang ini itu ya pasti betul. bakal lebih terganggu ya malah tidak jadi enjoy untuk wisatanya gitu. Uh, Betul sekali ya itu. ya. Yang pasti pada saat kita bersama-sama dengan tamu, tugas kita adalah jaga keselamatan mereka. Hmm, Put our eyes on them, right? Pada waktu mereka melakukan kegiatan, kita benar-benar melihat, memperhatikan apa yang mereka kerjakan. Kalau, kita udah lihat bahwa ada potensi hazard di situ, ada potensi, eee, hal yang tidak ya mengakibatkan, mungkin kecelakaan atau kehilangan nyawa, kita harus datang strict dan bilang ke mereka, "Pak, Bu,
atau ladies, gents, this is for us it's even for us it's dangerous. We never try doing that. Dan selebih-lebihnya ya tinggal bagaimana caranya kita mau mempresentasikan yang informasi-informasi di situ, itu ya seperti saya bilang tadi, itu icing on the cake sebenarnya. Oke. Ya, kembali lagi malah hal yang perlu kita perhatikan nantinya untuk membangun kedekatan emosional pastinya ya kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya, itu hal yang diantisipasi gitu Iya, kepada betul. seorang wisatawan gitu. Jadi ya sebagai tour guide ya kita memang harus ya sebagai tour guide gitu, jangan malah kita melebar terlalu jauh gitu dari seorang Ya, tour guide juga. Ya seperti itu ya, benar-benar juga. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya mungkin ini Pak, mungkin sudah sampai ya. di pertanyaan terakhir juga. Saya ingin bertanya ini Pak, bagaimana menurut Pak Mario, bagaimana Pak Mario ini mengetahui seorang wisatawan yang Pak Mario bawa itu cukup puas dengan pelayanan yang diberikan selama pemanduan? Nah, ini mungkin ada sedikit informasi ini mungkin dari Pak Mario, bagaimana Pak Mario bisa tahu kalau mereka itu puas sebenarnya? Oke, let me think. Hmm. Cukup puas barangkali itu mimpi buruk buat setiap pemandu wisata. Karena cukup itu terlalu standar. Kita tahu mereka sangat puas, ya kan? Iya Okay. kan? Kalau cukup tuh kayak kita cuma like we are at the standard of our job. Kita mau lebih dari kita memberikan pelayanan prima, benar kan? Iya. Seperti itu. Nah, so jadi saya mau mereka sangat puas. Jadi indikasinya adalah terjadi komunikasi dua arah antara wisatawan dengan saya. Itu indikasi pertama. Jadi pada saat saya bawa tamu, tidak ada monolog, tetapi ada dialog. Pada saat on tour Okay. on tour itu harus ada dialog. Kemudian ada pula wisatawan-wisatawan dari luar negeri yang the tours, mereka kadang-kadang kasih review, ya kan? Biasa kan travel agent ada yang kasih kuesioner, atau kalau mereka nggak kasih kuesioner, mereka bikin catatan-catatan khusus. Sebenarnya di saya ada beberapa catatan khusus dari para wisatawan, mereka menulis itu. Jadi ada yang dititipkan ke resort, ada yang langsung dikasih ke saya gitu kan, tentang how they enjoy the trip with me. Ada juga yang langsung belak-belakan bilang, I enjoy the trip with you and I hope that whenever I come back, you can be my guide again. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang lain, yang lebih apa istilahnya ya? Jadi ada yang kirim buku, ada yang kirim pos, ada yang kirim kalender, ada yang kirim, jadi hadiah-hadiah macam-macam seperti itu. So, jadi menurut saya itu jadi ukuran buat saya bahwa pelayanan saya memberi kesan yang baik terhadap tamu-tamu tersebut. Mungkin ada orang-orang pemandu-pemandu wisata yang lain, mereka bilang, oh kalau tippingnya banyak berarti tamunya puas. Saya nggak mengukur dari situ justru. Kalau tamu cuma mampu kasih thank you ke saya, well, maybe mereka ingin hal yang lain sebenarnya, ya kan? Dan yang pasti adalah komunikasi after the tour itu juga penting. So, jadi misalnya kalau mereka sudah kembali ke daerah asal, kita masih bisa saling say hello, kabar. Nah, sampai sekarang saya sendiri masih tukar-tukaran kabar dengan banyak-banyak tamu yang kadang-kadang saya sudah lupa ini tamu yang mana yang email saya, tamu yang mana yang chat saya di WhatsApp. Tapi setelah dia memperkenalkan diri kembali, kamu bawa tamu saya, oh saya lihat fotonya, oh iya benar. Padahal saya pikir waktu itu kok saya tuh nggak memberikan pelayanan yang maksimal, kurang lebih seperti itu, tapi dia punya kesan yang baik. Jadi kayak begitu loh, sampai sejauh itu. Oke.
Iya, ya. Dari yang saya tangkap dari penjelasan Pak Mario tadi, jadi memang ada beberapa hal yang ternyata bisa kita jadikan parameter ya, bahwa ternyata seorang Ya, wisatawan yang kita guide ini ternyata mereka sudah puas gitu, baik misalnya dari dengan mereka dari sekecil mereka melakukan two-way discussion gitu, terjadinya suatu dialog gitu di antara kita selama tour itu dapat kita pastikan juga bahwa seorang wisatawan itu ternyata bisa memang enjoy gitu dengan wisata ya, yang kita tawarkan gitu. Kemudian juga selain itu adalah apa tadi? Jadi memang komunikasi selanjutnya gitu. Kemudian kata-kata yang diberikan gitu dengan filling forms atau mungkin catatan-catatan yang diberikan. Kemudian ya, aktifnya seorang wisatawan berkomunikasi dengan seorang pemandu juga itu memang bisa menjadi parameter tersendiri ya untuk mengukur bahwa wisatawan itu ternyata sudah puas dengan pelayanan yang kita berikan. Oke, betul, oke. betul, betul. Iya, iya. Jadi memang sebagai seorang pemandu wisata itu kita kita nggak boleh settle gitu dengan kata cukup gitu. Kita harus settle dengan kata yang melebihi gitu. Bukan cuma Ya, cukup, tapi harus yang lebih baik lagi, banget. memang harus the best gitu ya, memang untuk memastikan bahwa pelayanan yang kita berikan itu adalah pelayanan prima dan memang eh, memang baik gitu. Karena kalau dengan kata cukup juga, setelah saya pikir-pikir dengan penjelasan Pak Mario tadi, memang juga ya sebagai tour guide ya memang kita standarnya itu harus sebegitu, nggak boleh di bawah cukup gitu. Jadi dengan apa yang kita berikan itu tentunya harus di atas cukup gitu, biar terjadinya Betul, suatu kepuasan bagi wisatawan itu sendiri. betul, Hmm. betul. Oke, Baik. oke, oke. Oke, jadi mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang diberikan mungkin cukup 8 pertanyaan itu saja mungkin Pak. Mhm. Untuk sekarang mungkin untuk wawancaranya sudah selesai dan saya sangat bersyukur ternyata dari wawancara ini memang banyak sekali insight gitu yang ternyata bisa masuk ke otak saya ini ya. Dari ternyata dunia Oh, pramuwisata itu banyak informasi yang belum saya ketahui ternyata, dan itu memang perlu kita ketahui sebagai misalnya nanti ke depannya kita menjadi seorang pemandu wisata, itu memang hal-hal yang perlu kita note ya, take notes untuk kedepannya juga ya. Memang ini sudah tidak diragukan lagi ya informasi dari Ketua HPI langsung Sulawesi Utara ini, saya deg-degan nih sebenarnya lah. Ini saya langsung informasi dari Ketua HPI provinsinya langsung, ini pasti saya udah takut, tapi ternyata memang uh, ya memang sebagai seorang pemandu wisata juga kita memang harus set personality ya. Dari sini menurut saya ya. personality dari Pak Mario ini memang sangat easy going, kemudian juga bisa memandu saya dalam wawancara ini dengan baik gitu agar bisa tercapai informasi-informasi yang perlu diberikan. I Oke, see. Wow, thank you. oke. Mungkin sebelum saya menutup wawancara ini, mungkin saya ingin menanyakan satu hal terakhir gitu. Mungkin dari Pak Mario sendiri bisa memberikan sebuah apa ya, closing closing kata-kata penutup gitu yang bisa diberikan Closing kepada statement gitu. closing statement, benar. Closing statement untuk yang menonton video ini nanti mungkin di YouTube mungkin ada yang nonton ya, misalnya bisa diberikan closing statement, apalagi juga untuk para insan-insan muda yang mungkin ingin melanjutkan pekerjaan menjadi seorang professional guide itu. Mungkin bisa Ya, diberikan closing statement, Pak. oke, baik. Terima kasih ya, Kak Alfa. Eh, sebagai kesimpulan dari ini diskusi kita berdua, ya, saya pikir bahwa menjadi pramuwisata itu bukan segampang apa yang kita pikirkan. Not because we understand English or we understand Mandarin or we understand other languages, then we can be tour guide. No, it's more than that. So, jadi pada waktu kita mau mempersiapkan diri sebagai pramuwisata, kita harus benar-benar siap secara mental karena pada saat kita bertemu dengan tamu itu anything can happen on the field. Ya. So, jadi baik informasinya, grooming kita harus kita perhatikan, kemudian personality kita harus perhatikan,
apalagi kita orang Indonesia kan terkenal dengan yang namanya keramah tamahan tinggi ya. Jadi kita harus benar-benar memperlihatkan bahwa we are Indonesian. That the way we treat people like this. Karena seperti yang dibilang tadi di awal bahwa menjadi pramuwisata ini adalah wajah bangsa sebenarnya. Sebelum mungkin di daerah kita itu banyak konflik yang terjadi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita menunjukkan hal yang sebaliknya, orang akan mengubah stereotip yang ada yang mungkin mereka dengar di daerah asal dan mereka kan punya kesan-kesan baik. Dan sama seperti yang sering-sering dibilang oleh teman-teman pramuwisata yang lain, mereka mengatakan bahwa kami ini adalah ujung tombak pariwisata di negara kita di Indonesia. So, jadi kalau kita mau jadi ujung tombak, benar-benar pertajam segala sesuatu harus pertajam, kemudian skill kita harus kita pertajam, kemampuan kita harus pertajam, dan apalagi ya, ya itu dia sih 3 yang kalau di uji kompetensi kami biasanya kan ada skill, attitude, dan knowledge. Itu 3 yang penting. Kalau kita masih belum mampu, carilah informasi dari tempat-tempat atau dari senior-senior atau dari mungkin dari sumber terpercaya supaya pada saat kita terjun lapangan, informasi yang kita berikan itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan in the end akan ada kesan pengunjung kan mereka berkunjung ke daerah tujuan wisata baik yang ada di Sulawesi Utara maupun di seluruh Indonesia. Demikian closing statement saya. Oke, oke, terima kasih banyak Pak Mario untuk closing statement yang telah diberikan ya. Memang dari closing statement tersebut itu saya bisa menjadi lebih yakin ya untuk sebagai seorang pemandu wisata itu kita memang harus jangan sembarangan gitu. Ini karena kita ya sebagai wajah dari Indonesia gitu kepada orang-orang dari luar gitu ya. Kita memang harus mempersiapkan semua hal dengan sampai di titik yang prima gitu. Jadi dengan begitu kita dapat memberikan pelayanan yang lebih prima lagi. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Mario. Mungkin sekarang kita mau masuk ke sesi photoshoot, Mbak? Siap. Oke, dokumentasi ya Pak. Mungkin saya akan melakukan screenshot dulu ya. Bentar saya open my screenshot. Oke, baik Pak. Mungkin gaya pertama mungkin gaya formal dulu ya Pak, mungkin. Oke, baik. Saya screenshot ya Pak. 1, 2, 3. Oke, siap. Oke Pak. Mungkin gaya kedua mungkin ada gaya dari HPI sendiri, mungkin ada gaya sendiri. HPI Jaya? Atau mungkin jempol. HPI Jaya. Ya, oke, HPI Jaya. Oke, siap. Oke. 1, 2, 3. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak. Oke. Jadi mungkin untuk wawancara kali ini mungkin cukup sampai di sini ya Pak. Dari wawancara ini sangat banyak insight yang bisa saya dapat dan saya harap bagi siapapun yang menonton video ini nantinya, saya harap semoga insight-insight yang telah dipaparkan oleh Pak Mario ini dapat berguna untuk kedepannya ya, karena menurut saya ini insight-nya memang sangat berguna, apalagi untuk orang yang ingin memiliki interest di pemanduan wisata gitu. Oke, dan juga saya harap untuk kedepannya mungkin komunikasi antara saya sendiri, seorang mahasiswa bisnis pelayanan wisata ini dapat lebih banyak lagi dengan Pak Mario ya. Mungkin misalnya saya minta guidance mungkin ya mungkin Pak untuk kedepannya. Jadi saya harap untuk kedepannya hubungan kita berdua dapat berjalan dengan lebih baik lagi ya Pak. Oke. Siap. Oke, jadi untuk wawancara kali ini mungkin saya selesaikan sampai di sini. Terima kasih banyak Pak atas kesediaannya telah menemani saya wawancara di hari Minggu ini mengganggu
Pak Mario hari Minggu lagi libur mungkin ya, lagi bersantai-santai. Saya ganggu Santai. sedikit. Oke. Oke, jadi terima kasih banyak Pak Mario. Ya, Oke, untuk videonya menurut saya cukup sampai di sini. We see you in the next occasion. Thank you so much everyone.